Halo Sobat Unila, selamat datang di podcast sosialisasi dan program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Nah, podcast ini merupakan program kerjasama dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, Sobat Unila, podcast ini bisa banget nih jadi informasi untuk Sobat Unila, terutama calon mahasiswa baru yang ingin mengetahui tentang seputar program studi atau jurusan-jurusan yang ada di Universitas Lampung. Oke, bersama saya Kezia Verinika Kurne yang akan menemani Sobat Unila semua pada sesi kita kali ini. Nah, pada sesi podcast kita kali ini kita akan bincang-bincang seputar program studi pendidikan ekonomi ya Bu ya. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri nih. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan juga Ibu Widya Hestianing Tias SPD MPD yang akan menemani Sobu dalam podcast kali ini sekaligus menjadi narasumber kita pada kali ini. Nah, Bu Puji dengan Bu Widya boleh dong sapa Sobat Unila sekaligus perkenalan nih biar Sobat Unila lebih tahu tentang Ibu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan saya Ibu Dr. Pujiati MPD. Saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Oke, baik. Tabi pun perkenalkan, saya Widya Hestianing Tias SPD MPD. Saya selaku Ketua Tim Penjamin Mutu Program Studi Pendidikan Ekonomi Unila. Oke, Sobat Unila udah tahu ya. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama ya Bu ya, kita langsung ke pertanyaannya biar Sobat Unila bisa lebih tahu ya tentang prodi pendidikan ekonomi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa aja sih yang bisa Sobat Unila ketahui tentang prodi pendidikan ekonomi nih? Oke, untuk program studi pendidikan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak program studi yang ada di FKIP Universitas Lampung. Ya, jadi kalau dilihat historinya seiring ya dengan berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi mulai dari tahun 81 ya hingga sekarang. Jadi sudah lumayan banyak ya alumni dari prodi kita. Oke, kalau boleh tahu tuh sejak kapan sih prodi ini berdiri gitu? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa berdirinya program studi kita tidak berbeda jauh dari asal muasalnya FKIP. Kita mengikuti historinya ya bahwa dulu sebelum FKIP itu ada dua ya, ada Fakultas Keguruan dan ada Fakultas Pendidikan. Kemudian diintegrasikan di tahun 80 itu ada Kepres dan PP-nya menjadi FKIP ya. Sebelumnya memang itu kan dari IKIP Jakarta yang di IKIP Jakarta cabang Tanjung Karang, kemudian dilebur di sini ya menjadi FKIP itu di tahun 80. Nah, tahun 81 ya. Persisnya itu kalau kita lihat historinya mulai susunan Kaprodi itu pertama dari tahun 81 program studi kita itu ada. Oke, udah cukup lama ya dari tahun 81. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa sih visi dan misi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Unila? Iya, untuk visi ya pada tahun 2025 kita mengharapkan program studi kita menjadi prodi terbaik di Sumatera ya, yang memiliki keunggulan dari sisi kompetensi yang mampu berdaya saing ya di era global ini dan juga memiliki kemampuan dalam ICT seperti itu. Oke, keren sih visi misinya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih akreditasi Prodi Pendidikan Ekonomi saat ini? Pastikan Sobat Unila yang berminat atau ingin mendaftar kan pengen tahu nih akreditasinya apa sih gitu. Saat ini kita masih B dan akan berjuang untuk A atau unggul ya. Insya Allah dalam proses kita untuk akselerasi menuju A atau unggul. Oke, semoga bisa pas data ulang bisa akreditasinya A ya Bu ya. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih kurikulum berapa sih sekarang yang dipakai oleh Prodi Pendidikan Ekonomi? Misalnya itu kayak sistem pembelajaran kurikulum yang digunakan saat ini apa gitu bedanya dengan yang sebelumnya gitu? Iya. Terkait dengan kurikulum untuk Prodi Pendidikan Ekonomi sejak tahun 2020 ya, kita menerapkan kurikulum yang berorientasi kepada MBKM. Nah, untuk yang sebelumnya tahun 2019 itu kita kurikulum 2016 yang direvisi dengan 3 peminatan ya.
ada peminatan entrepreneur, kemudian administrasi perkantoran dan juga marketing. Sebelumnya yang angkatan 18 itu kan mereka menggunakan kurikulum 16 ya. Jadi kan sekarang yang masih existing aktif itu ada angkatan 17 ya. 17 tinggal sedikit. 17 sedikit lagi, 18 ya sedang proses skripsi, juga separuh sudah wisuda gitu ya. Kemudian 19 juga sudah ada yang mulai pengajuan judul, sudah mulai sekitar 5 orang sudah on proses juga. Nah, yang perkuliahan yang sedang banyak ini anak 20, 21. Nah, ini misal adik-adiknya angkatan 22. Iya, keren sih, udah mulai banyak yang lulus ya. Iya. Alhamdulillah untuk informasi ya bagi calon maba nih ya, untuk prodi kita terbilang cepat ya dalam penyelesaian studi ya. Untuk di jurusan IPS maupun di FKIP pada umumnya kita terbilang cepat, kurang dari 4 tahun. Dengan IPK rata-rata untuk saat ini kita lihat ya berdasarkan Siakado 3 tahun terakhir itu 3,67. Wow. Rata-rata IPK. Iya, rata-ratanya cukup besar ya ternyata. Iya. Oke, selanjutnya nih, apa aja sih fasilitas yang disediakan oleh Prodi Pendidikan Ekonomi untuk mahasiswa, dosen? Ya, kita mengacu kepada yang ada dan merupakan kepemilikan Unila ya, gedung perkuliahan dengan fasilitas LED-nya, kemudian LCD, kemudian ada juga lab ekonomi, dan ini sedang kita usulkan untuk pembaharuan ya sesuai dengan kondisi saat ini di era teknologi. Jadi akan diperbarui komposisi komputernya sesuai dengan update yang terbaru. Kemudian ada juga ruang sidang untuk ujian. Oke. Ya, fasilitas umum ya, perpustakaan pusat dan juga ruang baca kita ada, ruang referensi. Seperti itu. Mungkin Mbak Widya mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Cukup setahu saya sih itu ya. Kalau fasilitas umum lainnya kan kita sama nih di Unila ya, ada masjid, ada pusat ya, fasilitas olahraga juga yang disiapkan oleh Unila, kita juga anak-anak kita bisa menggunakannya. Cukup lengkap ya fasilitasnya. Nah, boleh tahu dong kalau sampai saat ini ada berapa sih jumlah tenaga pengajar yang aktif di Prodi Pendidikan Ekonomi? Oke. Ada 13 ya untuk dosen yang aktif mengeksekusi kurikulum prodi kita. Dengan komposisi doktor 3 orang, kemudian calon doktor. Ya, ini sedang proses studi ya. 3 orang ini nanti dengan Bu Widya, kemudian selebihnya masih S2. Insya Allah kita doakan juga bersegera untuk studi untuk menambah kompetensi dari para dosen. Wah, gitu. Ada 3 dokter ya. Nah, ini boleh tahu dong bagaimana sih perkembangan jumlah peminat pendaftar Prodi Pendidikan Ekonomi selama 5 tahun terakhir nih? Perkembangannya alhamdulillah sangat pesat ya, termasuk diminati juga. Apalagi juga dengan ada kebijakan dari pimpinan kita untuk ada peningkatan juga dari sisi kuota. Jadi peningkatan sekitar 10-15% untuk 3 tahun terakhir ini. Oh, banyak ya ditambahnya. Ya, ditambah kuotanya. Nah, berkaitan dengan jumlah penerimaan, kalau Sobat Unila mungkin yang berminat mendaftar ini bisa melalui jalur apa aja ya untuk bisa masuk ke Prodi Pendidikan Ekonomi? Jalur masuk tentu kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan Unila dan pusat tentunya. Ada jalur SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri ya, prestasi khusus, dan PMPAP ya. Seperti itu. Jadi kita mengikuti regulasi yang ada di Unila dan pusat gitu. Seperti itu. Berarti Sobat Unila kalau mau cari info bisa juga melalui universitas juga ya info-infonya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kan ada di Unila itu Fakultas Ekonomi dengan Prodi Pendidikan Ekonomi. Kalau boleh tahu itu apa sih perbedaan program studi pendidikan ekonomi di FKIP dengan program studi ekonomi yang ada di FEB nih? Nah, ini sobat calon maba harus bisa membedakan ya. Untuk pendidikan ekonomi, karena mengacu ke profil lulusan kita didesain untuk menjadi calon pendidik ekonomi, bisnis dan manajemen pada jenjang SMP, SMA, SMA dan sederajat ya. Kemudian juga bisa nantinya menjadi tenaga administrasi dan keuangan ataupun menjadi entrepreneur, juga asisten peneliti. Maka kompetensi di pendidikan ekonomi kombinasi ada konten yang membelajarkan terkait dengan ekonomi, bisnis dan manajemen, tapi ada juga kompetensi kekhasan
keguruan ya dan pendidikan yang membekali mereka untuk siap menjadi guru profesional. Jadi ada bahan kajian yang menekankan kepada kompetensi pedagogik. Itu kan tidak ada di FEB tentunya gitu. Jadi kalau menjadi pendidik ya, calon pendidik profesional tentunya diajarkan ya bagaimana kita menjadi guru yang profesional, dalam arti kata dari mulai mempersiapkan ya, perencanaan, melaksanakan sampai mengevaluasi itu diberikan bekal-bekalnya. Pembuatan media juga begitu, ada diberikan bekal-bekal terkait dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran sampai kepada praktek micro teachingnya juga diberikan. Nah, jadi itu pembedanya Mbak. Jadi kalau melihat kontennya saja mirip memang dengan FEB. Kita ada materi-materi ekonomi, akuntansi, manajemen gitu ya, pemasaran juga ada gitu ya. Jadi kok apa sih bedanya? Bahkan akuntansinya itu dari mulai pengantar sampai advance pun kita ada gitu ya. Karena memang kalau calon pendidik ekonomi ini kan nantinya bisa jadi dia mengajarnya tidak di SMA saja tapi ada juga di SMK. Di SMK kan ada jurusan akuntansi. Nah, jadi menyesuaikan nanti kalau misalnya kita tidak menyiapkan lulusan kita dengan kompetensi akuntansi juga, nanti khawatir tidak terserap ya di dunia kerja seperti itu. Jadi ada kekhasan dan ini yang menjadi keunikan tentunya ya sobat maba ya. Di prodi pendidikan ekonomi lainnya belum tentu memiliki seperti yang kami miliki dengan kurikulum yang mix ya, mix. Jadi apalagi dengan era MBKM sekarang mahasiswa tidak hanya satu disiplin ilmu tapi justru dalam rumpun ilmunya kita kenalkan juga dan kita berikan untuk bekal mereka gitu. Wah, ini keren banget sih sampai kurikulumnya udah mix ya dengan tujuannya itu jadi calon tenaga pengajar yang profesional tapi juga ternyata nggak cuma jadi tenaga pengajar ya, ternyata bisa di luar dari itu. Ini keren banget sih. Nah, ada yang saya penasaran nih, kalau terkait himpunan mahasiswa atau kegiatan itu semua ditujukan berkaitan dengan jurusan prodi pendidikan ekonomi atau bisa minat lainnya gitu? Iya, kalau di kita di prodi ada himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi ya, kita menggunakan namanya itu ASEP, Association of Economics Education Students. Unila, ASEP Unila. Kebetulan kalau disingkat ASEP gitu ya. Jadi di situ salah satu wadah ya untuk mengembangkan skillnya mahasiswa dan minat. Tapi kita juga mempersilahkan jika akan mengikuti UKM yang ada di Universitas Lampung. Kan kita mengenal banyak UKM nih ya, lebih dari 40 UKM bisa diikuti sepanjang mahasiswa bisa menyeimbangkan waktunya antara studi dan kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan sekarang kalau tidak ikut kegiatan ekstrakurikulernya nggak afdol kan ya. Harus imbang antara akademi dan non-akademi, kemudian juga mensupport kemampuan leadership nantinya tentunya kalau yang berkegiatan dengan yang tidak gitu ya. Jejaringnya juga akan berbeda tuh mahasiswa yang ikutan organisasi dengan tidak, seperti itu. Alhamdulillah mahasiswa kita aktif semua minimal gitu ya di prodi di hima prodi minimal gitu ya. Tapi semua aktif ya Bu? Aktif ya, bahkan dari 2-3 organisasi di satu mahasiswa itu dia. Oke, ini keren ya. Berarti calon mahasiswa baru nggak ragu ya kalau misalnya mau ikut organisasi minimal prodi ya. Iya. Jadi boleh saya tambahkan? Jadi di LK Prodi itu bahkan kegiatannya juga bervariasi ya Mbak ya, beragam. Jadi ada terkait publikasi ilmiah, diajarkan terkait publikasi, terkait juga sosialisasi beasiswa. Dilatih juga skill, ada skill desain, terus banyak ya Bu ya. Sebenarnya hampir tiap bulan itu pasti ada kegiatan pelatihan. Jadi sebenarnya dari himpunan prodi juga sudah menyiapkan itu semua. Namun jika mahasiswa masih kurang, bisa ngambil ikut aktif di organisasi di UKM yang ada di universitas maupun di fakultas seperti itu. Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya Bu, berarti kalau boleh tahu apa aja sih prestasi-prestasi yang telah diraih dosen atau mahasiswa yang ada di prodi pendidikan ekonomi Universitas Lampung nih? Wah, ini alumni juga bisa nih banyak Bu. Nih. Iya. Kalau bicara prestasi banyak nih ya. Tadi kan karena seiring usianya yang sudah
matang juga nih pendidikan ekonomi, prestasinya juga yang diukir semakin banyak tentunya, baik yang skala nasional maupun internasional, akademik dan non akademik. Jadi prestasinya dari misalnya ya untuk yang akademik ya, itu ada lomba-lomba terkait dengan akuntansi, ekonomi, kemudian lomba micro teaching, kita berapa kali juara nasional, kemudian juga debat juga ada ya, debat ekonomi gitu ya, kemudian business plan, seperti event-event yang diselenggarakan nasional internasional pasti aktif diikuti oleh mahasiswa secara mandiri tanpa lagi diminta oleh dosen ya. Mereka sekarang berinisiatif mengikuti lomba-lomba, apalagi kemarin dipacu oleh pandemi yang semuanya itu online, sehingga mereka dengan mudah bisa mengikuti event-event nasional dan internasional. Alhamdulillah beberapa raihan gold ya, emas dan perak serta perunggu itu dihasilkan. Lebih banyak justru masa pandemi kesini untuk yang prestasi itu ya, nasional internasional mungkin akan lebih banyak lagi ke depan harapan kita ya. Kemudian biasanya non akademik nih, ada olahraga ya, seperti olahraga. Misalnya atlet kita kan ada tapak suci, taekwondo itu dari kita juga ada beberapa. Tapak suci itu internasional ya Bu ya? Iya, juara internasional. Wah keren gitu. Bahkan yang ikut ada juga menulis si teacher itu ya, si teacher yang program pertukaran ASEAN ya, mahasiswa yang dikirim ke Thailand ada, yang ke mana lagi? Filipina ada gitu. Terus yang terakhir yang Putri karena pandemi jadi pending. Masih belum ada info ya dari pusat ya, si tapi teacher itu. Sebenarnya sudah lolos untuk dikirim ke luar negeri. Wah keren sih, ini nyampe kancah internasional ya prestasinya, nggak diragukan ya. Ya untuk kompetisi nasional juga, bahkan PKM tahun lalu itu ada salah satu mahasiswa masuk jadi finalis. Tahun ini Dinda juga Bu masuk tim kita kolaborasi dengan prodi lain gitu. Jadi itu. Alhamdulillah inisiasi dari mahasiswa untuk berkolaborasi berjejaring itu tinggi ya. Jadi tidak hanya di prodinya saja, tapi sudah mulai membangun jejaring dengan prodi lain. Alhamdulillah untuk event PKM, kemudian lomba-lomba yang terkait akademik yang lain, mereka berkolaborasi dengan lintas prodi. Jadi disitulah saya kira ya memang yang menjadi kebutuhan era ke depan, membangun jejaring, yang berkolaborasi itu yang harus terus dipupuk ya, supaya nanti di masyarakat sudah tidak asing lagi. Dan memang itu kebutuhannya, kalau tidak berjejaring kan sulit ya untuk bisa mendapatkan banyak informasi dan menimba pengalaman. Ya, terkait PMW juga mahasiswa pendidikan ekonomi banyak yang ikut. Jadi sebenarnya lomba-lomba yang diikuti itu tidak hanya sebatas bagi bidang keguruan saja, bahkan yang kewirausahaan juga. Jadi sebenarnya ya ini banyaklah mahasiswa pendidikan ekonomi, ibaratnya banyaklah karyanya seperti itu. Keren sih, ini nggak cuman kurikulumnya yang mix, tapi sampai jejaring hasil prestasinya juga alhamdulillah. KBMI pernah tahun 2019 apa 2020 itu sampai menjadi finalis nasional. Wah, ini keren ya. Inailia. Iya. Itu. Jadi ya sebenarnya menarik sih untuk kuliah di pendidikan ekonomi gitu. Iya, udah denger banyak nih ya prestasinya. Nah, kalau tadi kan udah kurikulum yang mix, terus abis itu kolaborasi untuk mahasiswa dalam bidang prestasi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih yang mungkin Bu Widya dengan Bu Puji ya ingin sampaikan. Apa sih harapan dan saran dari Bu Widya dan Puji khususnya bagi calon mahasiswa baru Prodi Pendidikan Ekonomi Unila? Oke, sahabat maba, mungkin yang perlu dikenali itu ya, coba kita follow deh IG-nya Prodi ya. Kita punya IG ya, Pendidikan Ekonomi Unila ya, yang setiap saat kita update informasinya di situ. Kemudian website Unila mohon dikunjungi juga, ekonomi.fkip.unila.ac.id. Tentunya di situ bisa dibaca termasuk kegiatan-kegiatan prodi dan mahasiswa kita, akses ya, ada link weblognya untuk mengenali lebih lanjut, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jangan hanya dari mulut ke mulut saja, tapi betul-betul searching, karena eranya teknologi. Mahasiswa sekarang kan dari gercep mana saja ya, bisa memantau, cari informasi. Silakan dibuka webnya, dikenali dan ditemani IG-nya sehingga terfollow informasinya setiap saat, terikuti ya perkembangannya begitu. Oke. Nah, Sobat Unila, jadi dari podcast kita tadi udah tahu kan seputar program studi pendidikan ekonomi. Gimana nih Sobat Unila? Keren banget kan dari informasi tadi tentang prodinya ya.
Nah, ini pasti podcastnya bisa berguna banget nih untuk Sobat Unila, khususnya calon mahasiswa baru yang berminat mendaftar atau yang akan menjadi calon mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan juga Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD yang sudah menjadi narasumber kita pada sesi podcast kali ini. Nah, bersama saya Keiza Veronica Kurnia bersama Ibu Pujiati dan Ibu Widya, kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye Sobat Unila. Bye.